Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Umam, calon pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju tahun 2022. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas individu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi berorientasi pelayanan yang kami dapatkan pada tahap MOOC, Massive Open Online Course, yakni tahapan belajar mandiri melalui sistem. Adapun buku yang menjadi acuan pembelajaran adalah modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil berorientasi pelayanan yang ditulis oleh Andi Aditya Murdin SH. Dan diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021. Nah, secara garis besar, modul ini membahas dua materi pokok, yakni konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Materi pokok pertama, konsep pelayanan publik. Dalam The Oxford Learners Dictionary, service atau pelayanan diartikan sebagai a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company. Artinya, sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Rasa pelayanan publik, public service dalam kamus yang sama memiliki arti a service such as education or transport that a government or an official organization provides for the people in general in a particular society. Artinya, layanan seperti pendidikan atau transportasi yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi resmi untuk orang-orang pada umumnya dalam masyarakat tertentu. Di samping itu, Undang-Undang Pelayanan Publik juga memberikan definisi mengenai pelayanan publik, yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, ASN atau aparatur sipil negara adalah salah satu dari sekian penyelenggara pelayanan publik. Di pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, adapun asas pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Walaupun hingga saat ini pemahaman mengenai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi kita masih jauh dari kata sempurna, mungkin karena adanya oknum yang melakukan praktik korup, kolutif, nepotisme, serta penyelenggara publik yang masih memiliki profesionalisme dan etos kerja yang rendah, sehingga menciptakan proses pelayanan publik yang berbelit dan menyusahkan. Maka dari itu, dianggap sangat penting untuk menanamkan nilai berorientasi pelayanan bagi seorang ASN. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan atau customer satisfaction, yakni wujud pelayanan terbaik bagi masyarakat atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima. Keberhasilan pelayanan publik akan bermuara pada kepercayaan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah suatu proses yang kontinu atau terus-menerus guna mewujudkan konsep good governance. Ditetapkan pula pada pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik yang secara jelas mengatur mengenai bagaimana berlaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang diantaranya adalah adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara,
tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan publik, dan tidak menyimpang dari prosedur atau SOP. Oh iya, pemerintah juga telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021. Adapun akronim dari berakhlak yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seharusnya core values ini bisa diresapi oleh seluruh ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, sebagai pelaksana pelayanan publik. Materi pokok yang kedua, berorientasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, dalam hal ini pelaksanaan pelayanan publik, ASN sejatinya berpegang pada panduan perilaku atau yang biasa disebut dengan kode etik yang diantaranya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mengetahui atau mendengar tuntutan kebutuhan warga negaranya yang bukan hanya segala hal yang berkaitan dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, tapi juga berkaitan dengan aturan atau mekanisme penyelenggaraan pelayanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ini diantaranya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ini adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dalam hal mendorong kinerja pegawai dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, apa sih tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan? Tantangan dalam aktualisasi nilai berorientasi pelayanan saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun contoh faktor internal adalah kurangnya anggaran dan SDM yang berkualitas. Adapun contoh faktor eksternal adalah kondisi geografis Indonesia serta infrastruktur yang belum memadai secara merata. Nah, di tengah kemajuan era globalisasi saat ini yang berimbas pada kebutuhan yang selalu berubah dan menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk dapat mengimbangi kemajuan. Contohnya, pandemi COVID-19 yang merubah pola hidup dan mindset mengenai pelayanan publik yang dahulu dilaksanakan secara manual, kemudian menuntut pemanfaatan teknologi atau digitalisasi pelayanan yang lebih efektif dan efisien. ASN diharapkan menjadi bagian dari kemajuan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa keluar dari rutinitas dan business as usual agar tercipta breakthrough atau terobosan, yakni perubahan tradisi, pola, dan cara dalam memberikan pelayanan publik. Sebagai penutup, ASN diharap menyadari pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Cukup sekian, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.